Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di siang hari ini kami datang kepadamu dengan ungkapan puji dan syukur. Dan di saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami agar firman ini mau tetap tinggal di dalam hati kami, dan firman ini menjadi penuntun dan pelita bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah pergi ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya lah kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Abimelek melarikan diri kepada Daud di Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Daud diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, aku telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Sekian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tema yang akan kita renungkan pada saat ini dari kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 adalah melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Setiap kita pasti memiliki masalah atau diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Nah, ketika kita seringkali bertindak dengan mengandalkan kekuatan sendiri karena merasa mampu untuk mengatasinya, kita tidak pernah melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan atau tindakan yang akan kita ambil. Nah, di sini Alkitab di dalam Amsal 19 ayat 21 katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan
Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah keputusan bijak bila sebelum mengambil sebuah keputusan atau tindakan haruslah berdoa, memohon tuntunan daripada Tuhan. Nah, kita mencontohi akan Daud. Daud, dia itu adalah seseorang yang selalu berdoa atau seorang yang mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam menghadapi persoalan-persoalan atau situasi hidup yang menyulitkan. Nah, Daud sebelum mengambil suatu keputusan dan melakukan tindakan, Daud selalu melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ada seorang yang datang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik dan keamanan di Keila, ya, orang itu berkata, "Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengerikan." Ya, suatu berita yang disampaikan kepada Daud. Tapi di sini Daud tidak langsung bertindak. Tetapi yang pertama dilakukan oleh Daud adalah dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Katanya begini di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 2, dia katakan, "Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Nah, di sini Daud bertanya kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, apakah aku dapat pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Nah, di sini Daud menunggu jawaban daripada Tuhan, dan Tuhan pun menjawab dia, katakan, "Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila." Nah, setelah mendengar jawaban dari Tuhan bahwa dia diizinkan pergi ke Keila, barulah Daud mau melangkah. Tetapi pada saat Daud melangkah, orang-orang yang akan bersama dia merasa ketakutan untuk pergi ke Keila. Nah, dengan rasa ketakutan itu, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, "Apakah boleh pergi ke Keila?" Dan di sini Tuhan pun menjawab, "Iya." Dan Tuhan menyertai mereka. Nah, karena campur tangan Tuhan, Daud berhasil mengalahkan musuh dengan suatu kemenangan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itulah Daud. Kalau kita melihat dalam setiap problem kehidupan yang dia alami sampai dengan peperangan, dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan-perencanaan yang akan dia kerjakan, yang akan dia perbuat. Nah, di sini firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan bergantung kepada siapapun di dalam dunia ini, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Jadi sebelum kita mau berbuat, melakukan segala tindakan, apa yang akan kita perlakukan, tanyakanlah dulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjawab iya, lakukanlah itu. Ya. Karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Manusia yang memiliki kemampuan yang tidak bisa sama dengan kemampuan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi bagi kita ada batas-batasnya. Kita sanggup melakukan itu. Ya, tidak akan sanggup melakukan itu. Karena itu kita membutuhkan uluran tangan daripada Tuhan. Nah, ini ada suatu ilustrasi. Ada seekor lebah jatuh ke dalam cangkir kopi. Nah, lebah ini berusaha untuk keluar dari cangkir kopi tersebut. Dia berenang mengelilingi akan cangkir kopi itu untuk bagaimana dia keluar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, si lebah itu berenang, dia tidak melihat ke atas, dia hanya melihat sekeliling gelas tersebut. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak yang Tuhan berkati. Sebab ilustrasi ini menarik untuk dibagikan, ya, digunakan sebagai analogi dari sering kita lupa melibatkan Tuhan dalam segala aspek-aspek kehidupan kita. Jadi pada saat kita menghadapi permasalahan, janganlah kita gunakan kekuatan kita. Karena kekuatan kita ada batasnya.
tapi harus melibatkan Tuhan. Jadi dalam setiap problem persoalan kehidupan kita, pandanglah ke atas, lihatlah Tuhan. Sebab dengan melihat itu, maka kita berserah hidup kita, segala permasalahan kita kepada Dia. Maka Tuhan akan memberikan jalan, solusi kepada kita sebagai anak-anak yang diberkati oleh Dia. Dan itu akan kita dapatkan. Jadi pandanglah ke depan, ya. Lihatlah ke atas. Apa yang akan Tuhan perbuat bagi kita. Jadi serahkanlah hidup kita kepadanya dalam setiap problem kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberi solusi, akan memberi jalan kepada kita. Sekalipun saat ini kita dihadapi dengan pandemi COVID, tetapi kita pandanglah Tuhan. Maka Tuhan akan memberi solusi, memberi jalan kepada kita. Untuk kita terlewati dari permasalahan-permasalahan pandemi COVID ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di siang hari ini kami bersyukur kepadamu, karena kasih dan pertolonganmu kami masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti akan ibadah secara virtual. Di saat ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu itu mau mengajarkan kepada kami, untuk kami mau senantiasa selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kami. Dan setiap keputusan kami ambil, kami selalu melibatkan Engkau Tuhan. Karena dengan melibatkan Engkau, maka setiap permasalahan, setiap solusi, setiap apapun yang kami alami, itu akan terjawab oleh-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, hamba mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Panglima, Bapak Kasal, Kasat maupun Kasau. Bapak berkatilah mereka dalam memimpin TNI ini Bapak, maupun di satuan-satuan masing-masing, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Berkatilah mereka ya Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Di mana negara dan bangsa kami yang mengalami permasalahan, biarlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin TNI dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, dan juga bagi kami. Hamba juga mendoakan ya Tuhan, kepada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah kami sebagai TNI, sebagai pegawai negeri sipil, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, agar tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan embankan kepada kami mampu dan dapat melakukan itu dengan baik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan bangsa dan negara kami ini, yang dilanda dengan pandemi COVID. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan pimpinan yang paling bawah. Agar dalam menjalankan tugas, menjalankan kewajibannya dalam memimpin bangsa ini, keputusan-keputusannya itu, semuanya dapat diambil dengan baik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami ini kami berserah semuanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus mau tetap ada dan tinggal menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.